Aku juga ini apa, aku ini dijual kayak gitu kan, sampai pindah-pindah kayak gitu, sampai di hutan itu tuh pindah hampir lima mobil gitu. Terus sampai kapal itu kita nggak cuma duduk gitu, semuanya tengkurap gitu. Soalnya itu bukan kapal manusia. Iya. Jadi semua tengkurap, yang paling bawah yang paling sengsara dah. Yang paling bawah paling sengsara, cuman alhamdulillah waktu itu aku masih selamat ya. Jadi barang-barang kita itu di atas kita semuanya tengkurap, setelah di tengah laut baru kita boleh duduk itu. Ya, jumpa kembali channel Konstitusionalis dengan saya Victor Santoso Tandiasa dan ada Happy Hayati Helmi. ya kita sekarang sudah bersama Mbak Siti Badriah Ya. Iya. atau biasa dipanggil Makci ya Mas ya. Makci. Iya. Nah, kenapa Makci ada di sini? Karena ini ada satu hal yang menurut kita ini cukup menarik. Karena Makci ini saat ini berprofesi sebagai advokat dan juga aktivis di organisasi Migran Care ya Makci ya, di Migran Care. Nah, kenapa menarik? Karena memang sebelum menjadi advokat atau sebelum masuk ke dalam aktivitas sebagai aktivis pekerja migran, Makci ini salah satu korban dari perdagangan manusia ya Makci ya. Nah, nanti kita bisa lebih mendalami karena ini menurut saya sangat inspiratif di mana Makci ini tidak menyerah terhadap keadaan, bahkan Makci kemudian semakin meningkatkan kapasitasnya untuk membela kaum pekerja migran Ya, di luar melakukan negeri. suatu terobosan upaya begitu ya sebagai perempuan di buruh migran. Nah, ini juga kita baru selesai sidang terkait dengan permohonan dari Aspataki ya. Aspataki. Jadi kita jadi pihak terkait, kita kontra terhadap Aspataki. Ini kita mau sharing-sharing dikit nih Makci, siapa tahu bisa harapannya kita bisa menjadi inspirasi kepada buruh-buruh migran lainnya gitu kan Makci. Nah, mungkin bisa diceritakan Makci. Ya. Sebelum aktif di Migran Care dan sebelum menjadi advokat itu apa aktivitas Makci dan kok bisa kemudian sampai menjadi korban di tahun berapa itu Makci? 2001 ya, 2001. Dan sempat cukup panjang itu pengurusan permasalahannya Makci ya. Jadi awalnya saya berpisah dengan suami saya gitu. Saya juga korban KDRT tadinya ya. Ada satu kasus kemudian menyebabkan saya berpisah begitu. Saya punya satu anak masih belum ada 1 tahun waktu itu. Itu pada tahun berapa? Tahun 2001 pertengahan lah. Nah, pertengahan 2001 saya pulang ke rumah ibu saya gitu, ke rumah orang tua saya dengan membawa satu anak gitu. Di kampung saya itu seringkali ada calo yang menawarkan siapa yang mau kerja ke luar negeri, nggak usah pakai persyaratan kok, nggak usah bayar kok, kerjanya ya kayak kita di rumah aja gitu. Menjanjikan itu ya, dengan kemudahan-kemudahan. Iya, mudah, cepat, kemudian nggak usah berbiaya kayak gitu kan, gajinya gede gitu kan. Waktu itu kan di Indonesia kalau kerja di rumah tangga itu masih 300 ribuan gitulah, ada yang 200 ribu gitu. Nah di sana itu udah juta gitu, 1,5 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang 3 juta begitu. Ya karena saya sendiri butuh biaya ya, nggak mungkin saya menggantungkan hidup dari orang tua, karena saya sendiri juga punya anak begitu. Akhirnya saya tertarik untuk ikut calo tersebut. Nah, saya dibawa ke rumahnya di Godong waktu itu untuk kumpul di situlah, nunggu teman-temannya beberapa gitu, baru dibawa ke Semarang. Di Semarang itu untuk ngurus dokumen. Jadi alamat saya pun palsu waktu itu. Sebelum 1 minggu sebelum pasporan kita itu dikasih alamat, dikasih nama gitu, harus hafal. Soalnya kalau nggak hafal nanti jawabnya nggak lancar di imigrasi, jawabnya nggak lancar itu nanti PT kena denda gitu. Berarti dikondisikan ya? Iya emang. Nah kalau saya namanya sama, cuman alamatnya beda di Semarang gitu kan.
eh, 1 minggu itu pokoknya harus lancar lah ngomongnya gitu. Nanti ditanya imigrasi nggak ada satupun kesalahan gitu, supaya PJTKI nggak kena denda. Nah di situ 10 hari, kemudian dipindah ke Medan. Oh, dipindah dulu ke Medan. Ke Medan. Nah, di Medan 40 hari itu nunggu visa turun. 40 hari untuk menunggu visa. Iya, visa turun. Nah, visa turun saya diberangkatkan ke Malaysia. Oh, ke Malaysia ya? Iya. Jadi perjanjian kerjanya sih PRT ya. Saya menandatangani perjanjian kerja sebagai PRT. Tetapi waktu sampai di Malaysia saya nggak cuma kerja sebagai PRT. Jadi kalau siang itu di tempat bisnis majikan, kalau malam baru saya kerja PRT begitu. Jadi benar-benar tenaganya dipergunakan saya, secara iya, maksimal ya, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sebenarnya harusnya saya dapat 2 gaji, gaji di tempat bisnis, gaji di tempat PRT gitu di rumah tangga. Tapi nyatanya sama sekali saya tidak mendapatkan gaji. Kalau misalnya yang bekerja di pagi itu batas jamnya sampai jam berapa itu? Enggak ada perbatasan jam. Soalnya saya itu mengerjakan dari ya menyiapkan, ya membersihkan, ya melayani kayak gitu kan. Kalau waktu majikan pertama itu saya harus menyiapkan ayam datang saya harus nimbang, kemudian naruh itu ke kandang kayak gitulah, disiapkan itu berapa yang datang. Nanti ada pemotong ayam datang, orang Melayu itu datang, saya harus itu nyiapkan itu kalau di sana kan digulung-gulung plastik gitu 1 ayam gitu kan. Nah itu nanti toke ini berapa, toke itu berapa kayak gitu, yang akan dibawa ke pasar berapa kayak gitu. Nah nanti saya juga pagi itu nyiapkan yang mau dibawa ke pasar ke mobil van namanya itu siapkan di situ. Nanti saya pun ke pasar juga melayani pembeli kayak gitu kan. Terus selesai sore saya kembali ke rumah, masih ngurusin kandang yang harus dibersihkan kayak gitu kan. Selesai itu baru saya kerja di rumah tangga. Nah di rumah tangga ini pun sebenarnya belum selesai, ayam datang kayak gitu setiap hari lah. Jadi memang tidak ada waktu ya untuk istirahat. Dan gajinya itu hanya gaji PRT itu? Saya hampir 10 bulan tidak mendapatkan gaji. Nggak digaji? Nggak digaji sama sekali. Kemudian dipindah-pindah ke majikan. Jadi ada majikan yang dia punya pabrik laksa. Pabrik laksa tuh minyak orang Cina sana lah gitu. Jadi ya jam 3, jam 4 itu saya harus ke pabrik gitu kan. Menyiapkan, ya sebelum subuh, sana subuhnya jam 6 kan. Jadi nyiapkan tepung-tepung itu, kemudian minyak sayurnya itu dituangkan ke botol-botol kecil kayak gitu, kemudian membersihkan tepung-tepung yang sudah saya siapkan itu tadi. Kemudian ada pegawai yang menggiling tepungnya itu, aku pun harus membantu nadai tepung yang udah digiling itu. Nah ntar ada pekerja jam 8 itu datang bungkus-bungkus, saya pun bungkus-bungkus gitu. Nah sampai jam 5, jam 6 kadang itu yang pekerja Malaysianya sudah selesai, saya masih bersih-bersih pabrik gitu kan, membersihkan tempat-tempat tepungnya, kemudian minyaknya kayak gitu kan. Terus ada pembeli datang toke kayak itulah, ngedrop gitu kan. Ngedrop juga. Baru selesai dari situ saya pulang ke rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Terus kalau waktu perpindahan dari majikan ke majikan itu bagaimana waktu saya diambil oleh agensi, jadi agensi datang ke tempat majikan, saya diambil gitu. Yang paling parah itu majikan yang punya minimarket. Jadi minimarket itu kan bukanya jam 8, dia tutupnya jam 11 malam. Jam 11 malam itu saya masih harus ngecek barang-barang yang sudah mau habis, yang kosong mana saya harus ambilin ke gudang kayak gitu. Kemudian saya masih membersihkan minimarket itu udah tengah malam. Setelah dari minimarket itu baru saya pulang masih mengerjakan rumah tangga. Nah itu yang paling berat
pekerjaan saya. Nah, setelah dari situ saya juga masih pindah lagi ya dari majikan yang punya minimarket, pindah lagi ke majikan yang punya toko. Berapa kali berpindah ke majikan? Hampir 10 bulan tuh 5 kali majikan. Jadi terakhir itu di majikan itu saya tanya soal gaji saya. Saya itu udah kerja di tempat bisnisnya, tempat usaha, terus di pekerja rumah tangga juga, tapi saya nggak pernah dapat gaji kayak gitu kan. Terus majikan saya bilang, kamu itu sebenarnya digajinya mahal kayak gitu, dihitungnya per hari. Karena saya mengerjakan 2 tempat, jadi dihitung per hari. Tapi yang itu siapa itu? Yang menjelaskan itu? Majikan. Tapi gaji itu dikasihkan ke agen. Nah, saya waktu itu disambungin ke agen. Ini pekerjamu nanya soal gaji kayak gitu kan. Terus saya disambungin ke agen. Nah, saya tanyalah soal gaji itu. Dia bilang kalau udah 2 tahun baru dikasih kayak gitu kan. Nah, dari situ saya mikir, ini udah 9 bulan aja nggak dikasih, gimana saya percaya 2 tahun itu akan dikasih kayak gitu kan. Akhirnya saya cari jalan gitu. Ketika di toko itu saya nanya kan, toko pipe itu bangunan kayak gitu kan, banyak orang Indonesia datang gitu. Saya nanya soal pekerjaan di luar toko itulah, gimana suasananya kayak gitulah. Saya umpama saya harus lari dari majikan kayak gitulah. Jadi udah berapa lama itu saya cari-cari cara untuk bisa kabur gitu. Sebenarnya majikan saya itu seberangnya itu kantor polisi gitu. Cuma saya nggak percaya dengan polisi di sana juga. Saya nyari itu masjid. Ini saya lari ke masjid. Nah, di situ saya seharian nggak keluar gitu. Nah, yang penjaga masjid itu nanya akhirnya, kamu di sini kenapa dari pagi kok nggak keluar kayak gitu, ada apa gitu. Saya ceritalah soal saya kerja di rumah majikan itu nggak dapat gaji gini. Akhirnya aku dicarikan pekerjaan tuh sama orang yang masjid itu di tempat saudaranya di pabrik Sony waktu itu ya, di kantinnya. Nah, di situ saya kerja dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu atau Minggu suruh kerja, saya pun dapat lemburan gitu. Dapat gaji Rp700 waktu itu, kan udah gede banget kan. Iya. Nah, itu aku bayangin, dulu waktu umpama ya saya dapat gaji, iya udah banyak sekali. Nah, di sana itu kalau saya kan nggak punya dokumen ya lari, nggak tahu dokumen saya itu dimajikan atau agen gitu, nggak punya dokumen sama sekali. Nah, saya kan takut ya, orang undocumented di sana itu kan juga rentan banget, apalagi aku perempuan gitu kan, karena banyak sekali juga kemudian dijual lagi gitu. Nah, akhirnya aku punya duit, udah terkumpul lah kira-kira untuk pulang ke Indonesia cukup gitulah. Aku nanya tuh sama orang yang kerja di pabrik itu, caranya pulang bila nggak punya dokumen kayak gitu kan. Aku dikasih nomor orang KBRI waktu itu. Nah, aku telepon orang KBRI, ya saya kondisinya seperti ini, terus saya punya duit tapi nggak punya dokumen, pengen pulang ke Indonesia yaitu. Saya hanya disuruh datang ke KBRI. Datang ke KBRI caranya gimana, saya bilang kan, ya kamu naik ini. Aku berpikir lagi, nanti jangan-jangan aku nggak sampai KBRI tapi aku ditangkap polisi gitu kan. Dengar cerita dari teman-teman itu yang sudah pernah masuk penjara, masuk lokap kalau dibilang sana itu ininya jorok sekali kan, banyak kutu kayak gitu. Saya takut juga. Saya kayaknya enggak lah kalau datang ke KBRI sendiri, nggak mau. Saya bilang sebenarnya saya minta itu dijemput, tapi mereka bilang nggak ada tenaga untuk jemput PMI, jadi ya PMI-nya yang datang gitu. Oh, jadi penanganan itu tidak maksimal dari KBRI itu ya? Nah, padahal waktu itu aku nggak sendiri ya, karena teman-temanku juga banyak yang situ undocumented gitu. Satu flat kayak gitulah, di situ ya banyak orang undocumented juga. Ya orang Indonesia banyak, orang Myanmar banyak. Tapi sebenarnya dari KBRI tahu kan bahwa di sana tuh banyak perkumpulan seperti itu kan? Banyak. Artinya kalau memang pemerintah
maksimal itu bisa saja sebenarnya membantu Bisa mereka saja. secara langsung ya. Bisa sebenarnya. Nah, waktu itu ya aku akhirnya setelah dapat jawaban dari KBRI seperti itu, aku nanya lagi ke yang ngasih nomor telepon itu. Kayaknya nggak bisa saya datang ke KBRI kayak gitu. Terus ya udah kamu lewat Tekong aja kayak gitu kan. Tekong itu calo yang bisa mulangin ke Indonesia nggak punya dokumen gitu, tapi lewat Johor. Jadi saya pulang lewat Johor. Di sana itu ada jalan pintas lah, Jalan tikus ya. jalan tikus di sana. Tapi emang hutan bakau. Jadi perjalanan dari Bukit Mertajam, waktu itu saya di Bukit Mertajam sampai Johor itu ganti-ganti mobil sampai 5 kali mungkin ya sampai ke hutan itu ya. Saya sendiri sampai pasrahnya waktu itu ya, mau dibawa kemana kayak gitu. Soalnya ada temen, kamu hati-hati kalau dijual kayak gitu kan. Aku juga ini apa, aku ini dijual kayak gitu kan. Sampai pindah-pindah kayak gitu, sampai di hutan itu tuh pindah hampir 5 mobil gitu. Nah di situ ternyata juga udah ada beberapa orang gitu yang mau pulang ke Indonesia. Mungkin ada 15 atau 17 orang gitulah, ada perempuannya beberapa tapi mayoritas laki-laki gitu. Nah, Dan akhirnya bisa sampai pulang ke ke Indonesia. Indonesia dari Johor ke mana itu Tanjung Pinang. Tanjung Pinang juga di hutan bakau itu. Tapi waktu kabur itu dicari majikan, dilaporkan atau bagaimana? Enggak ya? enggak sama Jadi sekali. Benar-benar udah lepas gitu ya. Benar-benar hilang Iya. udah gitu ya. Nah, waktu di kapal itu pun kita itu kapalnya nggak mendarat mepet ke pantai gitu, enggak. Itu kalau nggak bisa renang udah hilang. Makanya banyak kejadian, banyak kasus hilang kan. Makanya dia untuk sampai ke kapal itu juga dia kapalnya nggak minggir banget gitu, enggak. Terus sampai kapal itu kita nggak cuma duduk gitu, semuanya tengkurap gitu. Soalnya itu bukan kapal manusia. Iya. Jadi semua tengkurap, yang paling bawah yang paling sengsara dah. Yang paling bawah paling sengsara, cuman alhamdulillah waktu itu aku masih selamat ya. Jadi barang-barang kita itu di atas kita semuanya tengkurap, setelah di tengah laut baru kita boleh duduk, itu boleh melihat lautan gitu. Nah setelah sampai ke Indonesia kan Maci berarti kan sudah menyadari bahwa telah mengalami ketidakadilan di sana gitu kan, perlakuan perusahaan yang menempatkan itu. Lalu apa upaya Maci itu pada saat itu? Apakah ada perlawanan upaya hukum yang dilakukan oleh Maci? Nah waktu di pabrik itu ada orang ngasih korannya berita Indonesia, kayaknya utusan Malaysia apa korannya itulah, pokoknya judulnya itu berita Indonesia. Di situ ada kolom LSM pembela buruh migran kayak gitu kan. Nah aku catat tuh alamatnya. Nah aku ke situ, ke Kopbumi dulu namanya, Kopbumi di Rawamangun. Sebelum jadi Migran Care. Sebelum jadi Migran Care. Berapa lama itu dari sejak pulang sampai ke tempat itu? Bergabung Iya, ke. Oh itu Nggak menemui LSM. kan dari Malaysia aku langsung ke situ. Nah ya di situ dikasih pemahaman soal buruh migran, terus ini kasusku apa kayak gitulah. Nah niat awal Maci ke LSM yang Ya, sekarang jadi Migran Care untuk mengurus kasusku sendiri. Nah waktu itu ini menuntut gaji yang tidak dibayar itu. Iya gaji sama asuransi kan, ya, ada asuransi gitu. Nah waktu itu prosesnya lama sekali kan, waktu masih di Naker itu PT KLN kayaknya apa deh, ininya masih di Naker, belum ada BNP gitu. Lama sekali, aku pun pulang ke rumah dulu. Habis itu nggak ada kabar-kabar lagi. Aku proses lagi tuh ke Brunei Darussalam. Nah ke Brunei itu jadi baby sister. Nah baby sister kan Sempat pergi lagi ya setelah dari Brunei. Malaysia baru ke Brunei ya. ke Brunei. Itu sudah dengan dokumen yang dan proses yang benar. Semuanya ke Malaysia pun proses yang benar. Jadi saya pegang dokumen waktu berangkat, pegang dokumen udah Pulangnya punya enggak. visa, tapi pulangnya enggak. Di Brunei saya proses dari PJTKI di Semarang gitu, terus ke Brunei itu baby sister. Nah ketika baby sister kan aku diajak kemana-mana tuh, anaknya diajak otomatis aku kan diajak gitu.
ke restoran, ke pasar, pokoknya ke hotel, ke tempat kerja dia. Pokoknya aku diajak, kalau anaknya diajak aku otomatis aku diajak gitu kan. Nah aku tuh kenal sama satu orang yang kerja di pasar waktu itu, kerja di pasar. Dia bilang gini, kalau ada lowongan kayak gitu, kalau kamu mau gitu, ini menjual barang dari majikan harga segini, kalau kamu bisa menjual lebih berarti untungnya buat aku kayak gitu kan. Nah beberapa kali itu komunikasi kan, aku tertarik jadinya, tapi aku harus pulang dulu ke Indonesia karena majikannya ganti kan. Nah, pulang ke Indonesia. Nah waktu itu aku pulang ke Indonesia udah jadi migran care, kok Bumi udah ganti pengurusan migran care. Nah aku di migran care ya masih ngurus kasusku sendiri waktu di Malaysia itu sih ya, cerita soal di Brunei ya, ini sambil nunggu sebenarnya aku mau proses yang di pasar itu. Nah akhirnya di migran care itu datang kasus perempuan dari Arab gitu. Dia itu udah kerja 3 tahun gitulah, disuruh tanda tangan cek, katanya uangnya mau ditransfer, ternyata nggak ditransfer. Aku yang mendampingi dia kayak gitu kan. Di situ baru tuh aku ternyata ada kasus yang lebih parah dari aku kayak gitu kan. Ini kasihan sekali, udah 3 tahun nggak digaji kayak gitu kan. Nah akhirnya bareng-bareng sama aku dampingi ke Naker. Jadi itu bukan lagi sekadar konsultasi ya, tapi sudah menjadi bagian dari migran care-nya benar ya pada saat itu ya? Terus datang lagi kasus yang hampir 100 orang, itu juga soal gaji di Malaysia gitu kan. Aku sendiri juga, wah ini ternyata banyak sekali ya kasus-kasusnya gitu. Aku akhirnya melek gitu, ini apa yang salah kayak gitulah. Nah, proses bergabung ke migran care itu Maci, apakah dengan begitu saja atau memang dari migran care yang kemudian menawarkan Maci untuk bergabung ke migran care? Ya kan?